Di rumah saya ada kolam. Alhamdulillah kolamnya sudah terisi. Dan barang siapa yang menjawab salam saat doakan banyak rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, adik-adik semua, para hadirin, jamaah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat qiyam Ramadan. Dan semua yang hadir pada malam hari ini insya Allah sama-sama dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah Allah yang terus-menerus diberikan kepada kula lan panjenengan sedaya. Terutama pada bulan Ramadan ini kula lan panjenengan sedaya diparingi Allah kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan ini, nikmat yang sangat besar sekali Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan nikmat sehat dan umur yang panjang menangi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh mahfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh luar biasa, bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo kesempatan yang baik ini mari kita gunakan untuk wa amilus sholihah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, untuk memperbanyak amal kebaikan. Bulan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai ladang amal. Kita jadikan sebagai ajang untuk memperbanyak istighfar. Belum tentu keluaran panjenengan sedaya ini menangi bulan Ramadan malih, belum tentu Bapak Ibu. Harus banyak bersyukur. Moga kita selalu istighfar, berlomba astagfirullah khairah, berlomba untuk mendapatkan maghfirah Allah. Dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, insya Allah kita mendapat rahmat Allah. Kalau sudah mendapat rahmat Allah, insya Allah mendapat minta ridha Allah. Nah, kalau manusia sudah mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wajan nanti aduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, luasnya langit dan bumi, nah, yang penuh dengan keindahan. Subhanallah Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah. Masjid ini baru didirikan, luar biasa semangatnya Bapak Ibu ini untuk memakmurkan kaumnya dakwah Islam. Kalau melihat dengan viral, ya Allah Subhanallah, kemudian jamaah semuanya ini diberi oleh Allah kekuatan lahir dan batin, diberi kesehatan, bisa istiqomah menjalankan ibadah, memakmurkan rumah Allah ini. Dengan memakmurkan rumah Allah, dijamin oleh Allah surga Allah. Yang bapak-bapak sebagai panitia takmir, ibu-ibu yang semangatnya
viralnya itu waktu takjil, mari bisa lihat ya sampai 125 bungkus habis. Ya, alhamdulillah termasuk barokah niki, termasuk jariah panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan sedaya pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena waktu yang singkat, jadi ayat yang saya sampaikan ini ya tidak terlalu panjang, saya singkat saja, okay? Karena Ramadan ini mari kita jadikan sebagai ladang untuk dakwah kita panjenengan sedaya ini. Okay? Kita sebagai orang Muslim berkewajiban untuk dakwatan, untuk berdakwah. Okay? Di dalam Al-Quran diingatkan dalam surat An-Nahl, okay? Surat 16 ayat 125. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Yang artinya ud'u, ajaklah. Kita diperintah oleh Allah untuk mengajak kepada manusia, kepada jalan Allah. Apa itu jalan Allah? Agama Islam. Islam itu selamat. Agar kita semua menjadi Islam yang berkemajuan. Islam itu harus ada berkemajuan, peningkatan dakwahnya itu ada. Dakwahnya harus ada. Jadi kalau Islam tidak ada kemajuan dakwahnya, berarti ada kemunduran. Dan kalau kita jadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Dengan dakwah itu harus ada strateginya, yaitu ila rabbika bil hikmah. Dengan bil hikmah, mengajak ya dengan ilmu panjenengan apa yang dimiliki. Dakwah gak harus lewat corong atau mboten. Dakwah kultural, pendekatan, dakwah sosial. Alhamdulillah, saya melihat viralnya Masjid Al-Falah ini mengadakan pasar, ya, dengan waktu yang singkat, ya, sembako yang mahal, tapi Masjid Al-Falah mengadakan pasar murah dengan waktu berapa jam? 2 jam, ya. Kita sembako yang begitu banyak dengan dijual murah bisa membantu masyarakat, meringankan ini kan sebagai manusia. Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi kepada orang lain, memberi manfaat artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Sekali lagi, jangan kita sia-siakan. Kalau kita sampai menyia-nyiakan pada bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini ayat Fusilat, surat Fusilat, surat 35 ayat 32. Nggih. Wa minhum dzalimun nafsi. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama wa minhum dzalimun nafsi. Nggih. Pada bulan Ramadan diperintah Allah untuk menjalankan puasa, tidak mau menjalankan puasa, padahal tidak ada uzur yang syar'i. Ya, tidak ada halangan yang syar'i, tapi tidak mau menjalankan, tidak ada alasan. Ya, tidak mau menjalankan apa, padahal agamanya Islam, KTP-nya enggak Islam, tapi tidak mau menjalankan. Itu namanya wa minhum dzalimun nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Kalau tidak kita fungsikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk tergolong orang yang dzalimun nafsi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Lah orang yang dzalimun nafsi itu yaitu mengerjakan kebaikannya dengan dosanya itu banyak dosanya kalau ditimbang di hisab itu. Nah, besok di akhirat karena Islam kan ada hisab. Beda kalau di luar Islam tidak hisab. Karena syahadat mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya sudah syahadat, 2 kalimat syahadat dibaca, wajib untuk melaksanakannya, dipaksa.
Ada subuh, waktu subuh panggilan, sholat malam dipaksa. Awak zaman kuat akan panasnya api neraka itu. Kalau kamu tidak dipaksa itu, harus paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa insya Allah mau menjalankan itu. Ini Bapak. Yang kedua, orang mendapat hidayah Allah itu yaitu waminhum yaitu sabitun khairah. Waminhum muqtasid yang kedua itu yaitu pertengahan. Arti dari pertengahan itu ya orangnya agama Islam, rajin sholat, ya, rajin ibadah, rajin puasa, tapi juga melaksanakan kemaksiatan. Itu artinya waminhum muqtasid, jadi pertengahan. Kalau ditimbang itu besok di akhirat itu dia itu timbangan itu jadi sama dosanya ya dengan amal kebaikannya itu sama. Itu waminhum muqtasid. Yang ketiga yaitu waminhum sabiqun bil khair. Nah, yang ketiga ini yaitu tingkatan-tingkatan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama. Ya, ibadahnya luar biasa, pendekatannya hablum minallahnya itu luar biasa, sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia, innalisan makhluk manusia, gak luput dari salah, khilaf, itu manusia pasti punya dosa. Ya kalau Nabi itu maksud, itu salah, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkatan sahabat, tabi'in, ulama dan orang-orang yang beriman yang soleh ini menjalankan amal ibadahnya itu luar biasa pendekatannya kepada Allah itu. Pokoknya diutamakan di dunia adalah ibadahnya, ya sholatnya dijaga, ini sholat malamnya, puasa Senin Kemisnya, puasa Ramadannya, terus hubungan kepada sesama manusia dijaga, kepada masyarakat dijaga. Tapi begitu punya kesalahan kepada Allah langsung istighfar, sholat malam, ya, sama menangis, ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Dan juga punya kesalahan kepada manusia, namanya bermasyarakat, namanya kadang orang sebagai khotib, penceramah, ya, niatnya untuk menggaungkan dakwah Islam, tapi ternyata dalam menyampaikan itu ada yang tersinggung, ya, padahal itu tidak kesengajaan. Cuma yang disampaikan adalah kul haqqu walau kana murra. Paling kecil disampaikan yaitu adalah kebenaran adalah akakum ya wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran semuanya adalah milik Allah. Jadi kadang tersinggung. Jadi minta maaf dan sama orang yang tersinggung itu memaafkan. Kita sebagai muslim lebih-lebih itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi banyak-banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan kita sebagai hamba Allah, hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Umat yang terbaik adalah manusia yang terbaik. Yang lahir di masyarakat ini untuk masyarakat panjenengan sedaya ini. Kita koreksi, kita evaluasi pada bulan Ramadan ini. Sudahkah kita sesuai apa yang dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, hamba yang superlatif, yang sangat-sangat baik ini? Kita di antara golongan yang mana? Di antara hidayah Allah yang tiga itu. Wa minhum dzalimun nafsi. Apakah yang muqtasid, apakah yang sabiqun bil khair? Yang tahu adalah hanya diri kita, amalan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, monggo kita makmurkan masjid ini. Kalau kita memakmurkan, menolong agama Allah, kata Allah, intan suruh wa yasuruh wa yusabit taqwa, akan ditolong oleh Allah, akan diberi kemudahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit Bapak Ibu, karena pada pagi harinya, siang harinya panjenengan puasa, terus malam harinya wayang ngantuk-ngantuk, wayang kesel, ingin mengambil singkat dalam menyampaikan ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, okay. Kami dalam menyampaikan ini, mungkin Bapak Ibu tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah ini.
Ya, istiqomah itu berat Bapak Ibu, ya berat. Sing ringan itu nopo? Istirahat. Istirahat ringan, nopo? Malam, wayahe jam 3 bangun sahur. Ibu-ibu terutama ini ya, niatkan untuk masak sahur, ngerti sayur dan sebagainya ini. Dan terus para bapak-bapak ini monggo sing kompak bersama kita masuk surganya Allah bersama-sama. Dari kami kurang lebihnya nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.